Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggini Lestari. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang topik relasi makna. Saya berharap penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai topik relasi makna. Selamat datang di video saya dan selamat menyaksikan. A few moments later. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Hayo teman-teman, sudah ada yang tahu tidak tentang apa itu relasi makna? Jadi relasi makna itu sering kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Nah, relasi makna ini atau hubungan makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frasa, klausa atau kalimat dengan kata, frasa, klausa atau kalimat lainnya. Dalam relasi makna yang pertama itu ada sinomini. Secara etimologi, kata sinomini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu enoma, yang berarti nama, dan shin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinomini berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Venhar 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan bisa serupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Nah, sinomini juga lazim disebut dengan padanan kata. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sinonim. Yang pertama, tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim. Misalnya kata beras, salju, batu, dan kuning tidak memiliki sinonim. Kedua adalah kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak pada bentuk kejadian. Misalnya kata benar dengan kata betul, tetapi kata kebenaran tidak bersinonim dengan kata kebetulan. Ketiga, ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar tetapi memiliki sinonim pada bentuk kejadian. Misalnya kata jemur tidak mempunyai sinonim tetapi kata menjemur adalah sinonimnya, yaitu mengeringkan dan berjemur bersinonim dengan berpanas. Contoh lain, kata pimpin tidak mempunyai sinonim tetapi memimpin adalah sinonimnya, yaitu membimbing, menuntun, mengetuai, dan menunjukkan. Yang keempat, ada kata-kata dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim tetapi dalam arti kiasan justru mempunyai sinonim. Misalnya kata hitam dalam makna sebenarnya tidak ada sinonimnya. Lalu yang kedua ada antonimi dan oposisi. Kata antonimi berasal dari kata Yunani kuno yaitu onoma, yang artinya nama, dan anti yang sebenarnya melawan. Maka secara harfiah antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Venhar 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya dengan kata bagus adalah berantonimi dengan kata buruk, kata besar adalah berantonimi dengan kata kecil, dan kata membeli berantonimi dengan kata menjual. Lalu di dalam oposisi terdapat 5, yaitu yang pertama oposisi mutlak. Di sini terdapat pertentangan makna secara mutlak. Umpamanya kata hidup dan mati, antara hidup dan mati terdapat batas yang mutlak sebab sesuatu yang hidup tentu tidak atau belum mati, sedangkan sesuatu yang mati tentu sudah tidak hidup lagi. Nah, contoh lain dari oposisi mutlak ini adalah kata gerak dan diam.
Sesuatu yang bergerak tentu tiada dalam keadaan diam, dan sesuatu yang diam tentu tidak dalam keadaan bergerak. Lalu yang kedua ada oposisi kutub. Makna kata-kata yang termasuk oposisi kutub ini pertentangannya tidak bersifat mutlak melainkan bersifat gradasi. Artinya terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut. Misalnya, kata kaya dan miskin adalah dua buah kata yang beroposisi kutub. Pertentangan antara kaya dan miskin tidak mutlak. Orang yang tidak kaya belum tentu merasa miskin, dan begitu juga orang yang tidak miskin belum tentu merasa kaya. Nah, kata-kata yang beroposisi kutub ini umumnya adalah kata-kata dari kelas adjektif seperti jauh dekat, panjang pendek, tinggi rendah, terang gelap, dan luas sempit. Yang ketiga, ada oposisi hubungan. Makna kata-kata yang beroposisi hubungan relasional ini bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, maka oposisi ini tidak ada. Umpamanya, kata menjual beroposisi dengan kata membeli. Kata menjual dan membeli, walaupun maknanya berlawanan, tetapi proses kejadiannya berlaku serempak. Contoh lain, kata suami beroposisi dengan kata istri. Kedua kata ini hadir serempak. Tak akan ada seorang disebut seorang suami jika dia tidak mempunyai istri, begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga ada oposisi hierarkial. Makna kata-kata yang beroposisi hierarkial ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Oleh itu, kata-kata yang beroposisi hierarkial ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran berat, panjang, dan isi, nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebaliknya. Contoh lain, kata prajurit dan kata opsir adalah dua buah kata yang beroposisi secara hierarkial karena keduanya berada dalam deretan nama jenjang kepangkatan. Lalu yang keempat, ada oposisi majemuk. Selama ini yang dibicarakan adalah oposisi di antara dua buah kata seperti mati hidup, menjual membeli, jauh dekat, dan prajurit opsir. Namun dalam pembendaharaan, kata Indonesia adalah kata-kata yang beroposisi terhadap lebih dari sebuah kata. Misalnya, kata berdiri bisa beroposisi dengan kata duduk, dengan kata berbaring, dengan kata berjongkok. Contoh lain, kata diam yang dapat beroposisi dengan kata berbicara, bergerak, dan bekerja. Yang berikutnya, relasi makna yang ketiga adalah homonimi, homofoni, dan homografi. Kata homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno onoma yang artinya nama, dan hono yang artinya sama. Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, Penhar 1978 memberi definisi homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, juga berupa kata, frase, atau kalimat tetapi maknanya tidak sama. Contohnya antara kata bandar yang berarti pelabuhan, bandar yang berarti parit, dan bandar yang berarti pemegang uang dalam penjudian. Lalu dalam homofoni adalah kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Yang ketiga ada homografi, adalah kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya yang berbeda. Contoh adalah kata sanksi yang berhomofon dengan kata sanksi. Saksi berarti akibat konsekuensi, seperti dalam kalimat apa sanksinya kalau belum membayar uang SPP, sedangkan kata sanksi yang berarti ragu, seperti dalam kalimat saya sanksi apakah dia akan dapat menyelesaikan kerjaan itu. Relasi makna yang keempat, hiponimi dan hipernimi. Kata hiponimi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma, berarti nama, dan hipo berarti di bawah. Jadi secara harfiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Penhar 1978 137 menyatakan hiponim ialah ungkapan biasanya berupa kata tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap
merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Umpamanya kata tongkol adalah hiponim terhadap kata ikan, sebab kata tongkol berada atau termasuk dalam makna kata ikan. Contoh lain kata bemo dan kendaraan. Kata bemo berhiponim terhadap kata kendaraan, sebab bemo adalah salah satu jenis kendaraan. Sebaliknya, kata kendaraan berhipernim terhadap kata bemo, sebab kata kendaraan meliputi makna bemo di samping jenis kendaraan lain seperti beca, sepeda, kereta api, dan bus. Relasi makna yang kelima adalah polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang pertama, bagian tubuh dari leher ke atas seperti terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang penting atau terutama seperti pada kepala susu, kepala meja, dan kepala kereta api. Yang ketiga, bagian dari sesuatu yang berbentuk bulat seperti kepala, seperti pada kepala paku dan kepala jarum. Yang keempat, pemimpin atau ketua seperti pada kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala stasiun. Yang kelima, jiwa atau orang seperti dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan 5 juta. Dan keenam, akal budi seperti dalam kalimat badannya besar tetapi kepalanya kosong. Relasi makna yang keenam adalah ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Umpamanya, frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai 1. Buku sejarah itu baru terbit, atau 2. Buku itu berisi sejarah zaman baru. Contoh lain, kalimat orang malas lewat di sana dapat ditafsirkan sebagai 1. Jarang ada orang yang mau lewat di sana, atau 2. Yang mau lewat di sana hanya orang-orang malas. Nah, relasi makna yang ketujuh atau relasi makna yang terakhir adalah redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Umpamanya kalimat bola ditendang si Udin, maknanya tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Udin. Pemakaian kata oleh pada kalimat kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yang berlebih-lebihan dan yang sebenarnya tidak perlu. Contoh lain, bentuk gadis itu mengenakan baju berwarna merah adalah redundansi dari bentuk gadis itu berbaju merah. Inilah obat satu-satunya yang paling mujarab adalah redundansi dari bentuk inilah obat yang paling mujarab. Tidak terasa teman-teman sudah di akhir saja pemaparan materi tentang relasi makna. Nah, dapat disimpulkan bahwa materi relasi makna mempelajari hubungan antara makna kata-kata dalam bahasa. Relasi penting mencangkup sinonim, kata-kata bermakna sama, antonim, kata-kata bermakna berlawanan, hiponimi, kata-kata dengan makna spesifik dalam kategori umum, homonimi, kata-kata dengan bentuk sama tapi makna berbeda, polisemi, satu kata dengan beberapa makna terkait, meronimi, kata-kata yang menunjukkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan kolokasi, kata-kata yang sering muncul bersamaan. Memahami relasi ini penting untuk berkomunikasi efektif, analisis bahasa, dan pembelajaran bahasa. A few moments later.